Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan sehingga dapat berkumpul di tempat yang saat ini. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat kepada Nabi, tak henti-hentinya pula kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan yang saat ini kita rasakan. Hormat saya kepada pengasuh pengajian Community Risalah atau Remaja Langsa Hijrah yang diasuh oleh Tengku Sulaiman Muda SPDI, dan saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah berkenan hadir pada kegiatan kita dalam minggu kedua. Adapun kajian risalah ini tentang analisis kitab Ta'lim Muta'alim karya Syekh Al-Zarnuji yang dengan tema problematika orientasi pendidikan moral dan akhlak anak bangsa. Langsung saja tanpa memperpanjang, kita dengarkan kajian tersebut yang dipimpin langsung oleh Tengku Sulaiman Muda. Kepada Tengku kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah mengangkat harkat derajat manusia dengan ilmu dan amal di atas seluruh alam semesta ini. Selawat dan salam juga semoga selalu terlimpahkan di atas Rasulullah Nabi Muhammad SAW, pemimpin seluruh umat manusia, dan semoga pula tercurahkan kepada keluarga dan sahabatnya yang menjadi sumber ilmu dan hikmah kepada kita hingga akhir hidup, melalui daripada al-ulama'u warasatul anbiya, adalah ulama sebagai pewaris daripada para anbiya. Para sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan dari Community Risalah, remaja, pemuda-pemudi Kota Langsa yang sudah berhadir pada siang menjelang sore yang berbahagia ini, pada pertemuan kedua setelah masa pandemi. Maka insyaallah pada sore ini kita akan melanjutkan analisis kita ataupun kajian kita yang secara garis besar tema problema dan orientasi pendidikan moral dan akhlak anak bangsa, yang sumbernya kita kaji di dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim. Hari ini sebagaimana telah kita maklumi, di Kafe Rangkang Kupi, Jalan Ayani, Kota Langsa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai awal daripada ini, daripada kitab Ta'lim Muta'alim. Yang perlu kita kaji, itu perlu diperhatikan, yaitu kitab Ta'lim Al-Muta'alim karya Syekh Al-Zarnuji, yang beliau lebih populer dikenal. Kemudian kajian kita yang kedua mungkin pada dasarnya sudah pernah kita bahas di pertemuan yang pertama, yaitu kita mulai mengenal kitab Ta'lim Muta'alim. Dan perlu kita ketahui bahwa kitab Ta'lim Muta'alim ini hampir di seluruh Indonesia, baik di lembaga pendidikan yang klasik ataupun tradisional, dalam hal ini mungkin modern ataupun tradisional, mempelajari kitab ini.
kitab Ta'lim Al-Muta'allim. Kemudian dari pembahasan kitab tersebut dapat kita ketahui tentang konsep pendidikan Islam yang dikemukakan oleh Syekh Ar-Zarnuji. Ini yang perlu kita garis bawahi di pertemuan ini. Dari pembahasan kitab tersebut dapat kita ketahui tentang konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Syekh Ar-Zarnuji. Di antaranya perlu kita ketahui, lebih-lebih kita sebagai pemula, orang-orang yang masih orientasinya panjang untuk meraih pendidikan semaksimal mungkin di negara kita ini. Yang pertama yaitu hakikat ilmu dan keutamaannya. Maka belajar dalam hal ini mungkin mengaji itu hukumnya fardhu ain bagi muslim laki-laki dan perempuan. Ini mungkin berdasarkan di atas hadis Rasulullah yang sering kita dengar bahwa setiap laki-laki dan perempuan, muslim laki-laki dan perempuan diwajibkan untuk menuntut ilmu pengetahuan agama. Kemudian yang kedua, kita dapat melihat termasuk juga perihal memilih guru. Nah, sama seperti pertanyaan yang pernah dilontarkan di pertemuan yang pertama di Gaidar, bahwa masalah memilih guru ini sangat penting. Ini merupakan hal yang sangat penting, di samping kedisiplinan ilmunya jelas bersanad, artinya supaya enggak sesat. Yang kedua, mencari guru yang lebih barakah. Jadi bukan sembarang guru. Maka sepertinya hari ini orang sudah banyak berguru di Google. Bukan tidak boleh, tapi perlu kita ketahui terkadang Google itu tidak memiliki adab. Artinya moral, Google tak bisa mengajari. Google hanya bisa mentransfer ilmu, tetapi moral, adab melalui perilaku Google tidak bisa menampakkan. Kemudian memilih ilmu, terlalu kita percaya kepada primbon-primbon, ilmu-ilmu yang tidak jelas. Kemudian bahkan ilmu-ilmu sihir. Dan termasuk yang sangat dilarang adalah mempelajari ilmu yang kadang-kadang menduakan Tuhan. Kemudian memilih teman, lebih-lebih di era globalisasi seperti ini, memilih teman ini sangatlah penting. Karena kenapa? Baiknya kita tergantung teman kita itu siapa. Bandingannya, kalau kita cari kawan yang jualan minyak wangi, pasti kita terbawa wanginya. Kalau mungkin kebanyakan kawan kita jahat, sedikit banyaknya kita pun akan terarah kepada salah. Kemudian dan juga perlu kita memilih ketabahan dalam belajar. Disinilah konsepnya hari ini, hilangnya pendidikan karena tidak tabah. Walaupun orang tuanya kadang-kadang orang susah. Maka ketika kita lihat hari ini, apakah dari kalangan guru-guru kita, tokoh agama ataupun tokoh-tokoh pejabat, mereka hari ini meraih keberhasilan baik dari agama, itu butuh perjuangan. Kadang ya, kalau contohnya di pesantren di Dayak, makan nasi kadang-kadang pakai Indomie. Kemudian kalau yang tokoh-tokoh kita dari pejabat, mungkin mereka ketika masa kuliah mengadakan privat, jualan jus, ataupun bahkan ada yang jualan koran untuk mencukupi hidup mereka di dalam masa mereka merantau di perkuliahan. Maka ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui ketabahan dalam belajar. Kemudian perlu kita ketahui, ketika kita sudah belajar, ini kebiasaan hilangnya ketabahan karena terdapatnya mudah lupa. Aku malas sekali belajar. Apa yang aku pelajari cepat kali lupa. Nah, jadi kita harus mengetahui apa sebenarnya penyebab lupa. Kalau yang mendalami bagian tahfidz yang lebih-lebih lagi, malas ngapal karena suka lupa. Tapi kalau ada konsep biar nggak lupa secara abal-abalan, jangan ngapal, pasti nggak akan lupa. Tapi bukan itu yang kita ingin maksud. Nah, ini salah satu penyebab mudah lupa, yaitu perbuatan maksiat, baik maksiat secara zahir ataupun secara batin.
Mungkin bagi kita ini yang harus ditekankan, yang muda-muda semua saya lihat masih belia-belia semua, baik yang cowok ataupun cewek. Perbuatan maksiat ini yang sangat penting kita jauhkan hari ini. Ini penyebab kita ini malas belajar. Maksiat apapun itu. Ya, kalau dalam bagi orang yang sudah ingin memasuki jenjang pernikahan, adalah sedikit visi misinya pacaran setelah menikah itu lebih indah. Paling kurang itu motonya. Kemudian lanjut, next, banyak dosa. Nah, kalau kita hari ini banyak dosa, ya otomatis apa yang kita pelajari akan lebur. Nah, sama seperti kalau istilah orang Aceh, lagi kita mekat hira ala ujun, tahu? Seperti jualan garam dalam hujan, pasti meleleh kan? Nah, begitu juga hari ini, ilmu yang kita dapat kalau kita selalu melakukan dosa, ilmu itu tidak akan bisa singgap di hadapan kita. Kemudian yang ketiga, gelisah, terlenggalau. Aku ini nggak bisa, aku ini begini. Ini penyebab lupa sebenarnya. Setan suka orang-orang yang galau. Maka jangan heran di sekolah, di kampus, di mana-mana itu kesurupan itu banyak orang-orang yang sering galau. Karena pikirannya kosong. Maka gelisah ini nggak baik sebenarnya. Maka kalau di dalam tauhid tingkat tinggi itu, apapun kejadian yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita harus senang. Dikasih kaya senang, dikasih miskin juga senang, dikasih sakit juga senang. Mungkin ini dah tingkat tinggi, kita nggak sampai seperti itu. Next, lanjut. Kemudian yang keempat, terlalu sibuk karena urusan-urusan duniawi. Nah, ini yang biasanya kawan-kawan kita yang kadang-kadang malas ngaji karena sibuk dengan urusan-urusan duniawi, sehingga mengorbankan mengaji demi hal-hal yang tidak penting, bahkan hal-hal yang memang tidak dibawa ke kubur nanti. Setidaknya kita harus mengimbangi. Bagaimana kita di akhirat nanti tergantung bagaimana kita di dunia. Jadi dunia ini penting. Hari ini hari beramal, esok hari pembalasan. Paham? Nggih ya, paham ya? Hari ini adalah hari beramal, besok hari pembalasan. Bukanlah besok itu hari amal. Jadi hari ini kita tanam dulu, nanti besok akan kita petik hasilnya. Kemudian Syekh Arzanuji juga, ini masih secara global kita analisis, belum kita ngambil per item karena ini masih di awal. Perlu kita ketahui apa-apa saja yang harus kita teliti. Syekh Arzanuji menyebutkan juga perihal yang paling kuat untuk mendatangkan rizki. Jadi ketika itu kita didorong oleh melakukan rizki. Apa itu? Melaksanakan sholat dengan ta'zim. Melaksanakan sholat dengan ta'zim, khusyuk. Tapi ini menjadi renungan bagi kita naik kelas. Oh, selama ini saya nggak khusyuk. Apakah saya nggak sholat? Tetap sholat. Jadi pernah saya sampaikan di pertemuan yang pertama, ketika sholat pikiran itu kemana-mana masih lebih jauh bagus ketimbang kemana-mana nggak sholat. Ketika sholat pikiran kemana-mana itu masih lebih jauh bagus ketimbang kemana-mana nggak sholat. Ya, silahkan ada izin kalau mau update status. Ketika sholat pikiran kemana-mana lebih jauh masih lebih bagus ketimbang kemana-mana nggak sholat. Udah pergi sama kawan makan bakso, mau jalan-jalan, dah nggak mau kena. Nah, udah. Nah, kemudian juga beliau menyebutkan nanti di dalam ini kitabnya, Kitab Ta'lim al-Muta'allim. Ini kitabnya. Juga menyebutkan faktor keberkahan umur. Faktor keberkahan umur diantaranya selalu berbuat kebajikan. Ini kita masih judul besarnya yang ingin kita biar tahu arah ke depannya. Selalu berbuat kebajikan. Ya, setidaknya hari ini apa yang sudah kita lakukan untuk kebajikan? Minimalnya untuk orang tua, mak dan ayah kita di rumah. Apa yang sudah kita lakukan? Maka ada saya sampaikan itu, hidup yang paling keren adalah hidup yang menunggu waktu ibadah. Sambil menunggu waktu ibadah, kita melakukan hal yang bermanfaat. Jadi hari ini kita tanya terus dari tadi pagi, apa kita sudah melakukan perbuatan kebajikan? Minimalnya membantu mak kita cuci piring kalian ataupun nyapu yang bagi yang cewek.
tidak menyakiti orang lain. Jangan gara-gara kita, jangan chat kita, jangan gara-gara status kita banyak orang yang tersakiti. Paham ya? Bersilaturahim. Nah, ini kita jumpa dari semua elemen saya paham ini. Saya ketahui, saya yakini bahwa ini dari berbagai macam unsur kita, latar belakang pendidikan yang berbeda. Ini termasuk ajang silaturahim yang sudah kita lakukan hari ini. Kemudian, dan yang terakhir, Syekh Ar-Zarnuji juga menekankan perkara yang mendatangkan kefakiran. Nah, kalau sudah disebutkan perkara yang mendatangkan rezeki, berarti beliau juga menyebutkan mendatangkan kefakiran. Udah papa pengporo yang rayo punya ke orang Aceh. Apa itu? Terlalu berlebihan membelanjakan harta yang tidak bermanfaat. Terlalu menggunakan harta itu yang kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian bermalas-malas. Nah, ini bermalas-malas, apalagi ini yang muda-muda nih, bebo. Nah, apalagi kadang-kadang yang ingin melangsungkan pernikahan. Maka kadang-kadang yang perempuan juga harus punya moto. Hana perle ganteng, yang penting begigeh. Paham ya artinya? Hana perle ganteng, yang penting begigeh. Kepuman ganteng, aduh ke hirmo. Pertimang-pertimang lagak pengtan. Artinya nggak perlu ganteng, tapi ya kadang-kadang perlu juga ganteng lah. Jangan nggak berani diajak jalan-jalan. Nah, jadi hana perle ganteng, yang penting gigih. Gigih itu nomor satu, paham ya? Gigih itu sungguh giat dia. Apapun yang mau dikerjakan, jangan nunggu kerja waktu udah lewat PNS. Kalau begitu wisuda, santai-santai di rumah, ngabisin uang yang udah ada. Paham maksudnya kan? Belum dapat kerjaan, dah lamar kemari, kesana kemari, belum dapat, ngabisin yang punya yang ada, jual harta mama. Jangan begitu. Maka motonya yang perempuan harus ada. Nggak perlu yang anak perle ganteng, yang penting begigeh. Nah, lebih yang mudanya, nggak kan? Menunda-nunda. Ini menunda-nunda. Ada kesempatan ya untuk melakukan kebaikan, ada kesempatan untuk mengaji, ada kesempatan untuk belajar. Nah, ini kalau contoh yang mengaji dulu, ini pernah saya sampaikan. Kalau kita masih muda seperti ini yang harus kita rajinkan dulu bukan cari uang, tapi belajar. Kenapa? Karena kalau sudah tua, itu belajar itu semakin menurun. Tapi kalau masalah cari uang, semakin tua kita semakin tinggi. Kenapa semakin tinggi keinginan kita cari uang ketika tua? Karena kebutuhan semakin tinggi. Sedangkan daya serap pikir kita untuk belajar di masa tua itu sangat sedikit. Paham ya? Maka bagi kita-kita yang muda ini, yang sangat ditekankan adalah belajar. Nah, maka jangan pernah menunda-nundakan waktu walau kecil pun. Kemudian dan mudah menyepelekan sesuatu. Nah, biasa kita, Allah itu kan kecil kali, besok-besok kan bisa. Belum tentu kita besok akan bertemu kembali. Udah, next, lanjut. Nah, ini kita udah sedikit masuk ke dalam materinya, sudah kami buat. Kontekstualisasi terhadap hubungan guru dan murid saat sekarang adalah pemahaman terhadap pemikiran Syekh Az-Zarnuji yang signifan secara khusus bernafas pada religius etis. Memang betul-betul tekanan kuat antara murid dan guru itu harus keterikatan batin ya. Kalau memang doktrin di pesantren itu, dan kami sangat bagi yang latar belakangnya pesantren, istilah temerka, tahu temerka? Itu bagi kami santri itu sangat kami takutin. Maka sehingga kenapa para murid-murid itu, santri itu lebih taat? Karena gurunya ikhlas mengajar. Maka ketika gurunya sangat ikhlas mengajar, kata-kata temerka itu sangat ditakuti oleh umumnya para santri. Ketika sudah temerka, durhaka, ini jaminan memang tidak melawan takdir, tapi secara kebiasaan adat untuk memperoleh kesuksesan dunia dan akhirat sulit rasanya bagi orang yang sudah durhaka sama guru. Maka tidak ada istilah mantan guru. Ini kita udah sarjana, nggak ngingat lagi guru ST. Kita udah ngaji kitab Mahali, udah ngaji kitab Kuning, nggak teringat lagi siapa yang ngajarin kitab Masailal, siapa yang ngajarin kitab Iqra tempo dulu.
Nah, ini sangat penting, maka beliau menekankan hubungan guru dan murid ini sangat penting. Sangat penting yang memang berkesinambung dalam kehidupan seseorang itu. Dengan mengambil nilai-nilai dan pesan yang terkandung dalam pemikiran Syekh Ar-Zarnuji tersebut, berarti kita telah menggali dan menghidupkan kembali nilai-nilai etika dalam proses pendidikan dan sekaligus menjadikan sebagai dasar pembentukan akhlak dan landasan dalam membina hubungan yang harmonis antara guru dan murid yang berorientasi pada hubungan yang etis pasti dan humanis, bersahabat. Nah, ini yang penting, berarti ini kita sudah mulai mengkaji bagaimana hari ini hubungan kita dengan hubungan murid dengan guru. Ya palingnya ada budaya silaturahmi di hari raya paling kurang. Walau kita sudah berkeluarga, ajak itu kan banyak gitu guru-guru kita di luar. Setidaknya ajak suami yang perempuan ataupun yang laki, ajak istrinya untuk kunjung yuk guru kami waktu kecil yang ajarin Iqra. Nah, itu sebagai ajang silaturahmi karena berkaitan berat doa daripada guru. Next, lanjut. Perlu diyakini bahwa kitab Ta'lim Al-Muta'allim adalah kerangka, acuan hasil temuan atau rangkuman pengalaman ahli ilmu dan secara kualitatif memiliki bobot yang efektif sebagai pedoman untuk menciptakan dunia pendidikan yang ideal yang masih sangat mungkin diterapkan kapan saja. Nah, ini sangat penting. Apa yang akan kita pelajari nanti ini sangat cocok kita pakai di sepanjang masa karena ini sebagai menciptakan dunia pendidikan yang ideal. Bagaimana hubungan mencari guru, bagaimana cara mencari ilmu, bagaimana sikap kita dalam memilih teman dan lain sebagainya. Dan isi kitab Ta'lim Muta'allim ini kitabnya. Nah, coba ini bisa dilihat. Yang tidak mempunyai, nah ini coba dilihat kitabnya, ini ada kitabnya. Sudahkah tim pindahkan ke situ? Nah, ini kitabnya. Dan isi kitab Ta'lim Al-Muta'allim masih sangatlah relevan untuk cocok, masih sangat cocok untuk diterapkan pada dunia pendidikan dewasa ini sepanjang format belum berubah. Sangat cocok hari ini. Bahkan ke anak-anak sekarang, santri-santri sekarang hilangnya orientasi, termasuk hilangnya orientasi contoh yang paling kecil, cara salamannya seperti ini. Ada ya cara salaman? Padahal dalam agama ada istilahnya ta'aduban dan tabarukan. Kita nganggap salam seperti ini, kemudian coba kita lihat banyak orang-orang majelis di luar ketika menyalami gurunya, para ulama sepuh di balik tangan. Jadi intinya dalam kajian agama itu ada dua, ta'aduban dengan begini, tabarukan. Dengan tabarukan, apa tabarukan? Mengambil barakah. Dengan tangan inilah orang tua kita mendidik kita. Dengan tangan inilah guru kita mengajari kita. Jadi kadang-kadang hilang dengan terhapus oleh budaya. Salamnya di pipi. Nah, maka isi kitab ini sangat relevan untuk diterapkan pada dunia pendidikan dewasa ini sepanjang format belum berubah. Pada dasarnya ada beberapa konsep pendidikan Syekh Ar-Zarnuji yang banyak berpengaruh dan patut diindahkan. Nah, ini. Nah, coba kita lihat. Beberapa konsep pendidikan Syekh Ar-Zarnuji, nanti tim boleh nih nanti untuk ke depan setelah terima dari saya di fotokopi nih biar enak dilihat. Konsep pendidikan Syekh Ar-Zarnuji yang banyak berpengaruh dan patut diindahkan. Yang pertama, motivasi dan penghargaan yang besar terhadap ilmu pengetahuan dan ulama. Nah, ini kadang-kadang motivasi dan penghargaan terhadap ilmu pengetahuan kita kurang, sangat-sangat kurang. Sudah sampai di situ. Nah, yang kedua yang berpengaruh dan patut diindahkan yaitu konsep filter terhadap ilmu pengetahuan dan ulama. Artinya kita harus sensor. Ya, tapi kalau di Aceh ya mungkin secara umumnya apakah kitab-kitab yang dipelajari di Dayah di balai pengajian itu tidak perlu disensor lagi karena sudah disensor oleh orang-orang terdahulu. Ini termasuk hari ini orang yang suka ngaji di internet.
Iya kan, banyak jadi sesat, tidak bersanad. Ya, kalaupun kita belajar harus kepada guru yang bersanad ilmunya. Kalau sekarang di Aceh nggak perlu diragukan lagi terhadap pendidikan-pendidikan yang memang sudah diyakini oleh masyarakat umumnya di Aceh ya, dan secara keseluruhan di Indonesia. Yang ketiga, pendekatan teknis pendayagunaan potensi otak, baik dalam terapi alamiah ataupun moral psikologi. Nah, ini kembali kepada jiwa kita, nangkap atau enggak ketika diajarin. Maka di tempat saya itu, di Dayah Madinatul Dunia Al Mukarramah di Jalan Tebarum, itu kami mencoba hadir program spesialis, yaitu Farduin, mengajari dasar-dasar ilmu fikih, tasawuf dan tauhid. Kemudian ada jurusannya tafsir kandungan Al-Quran, khusus menguasai tafsir kandungan Al-Quran, karena mengingat hari ini saking banyaknya orang yang menghafal Al-Quran, tapi saking sedikit orang yang mau memahami isi kandungan Al-Quran. Jadi cuman menghafal. Maka kami mencoba hadir untuk menjawab tantangan ini. Orang yang bisa menguasai isi kandungan Al-Quran. Menguasai isi kandungan Al-Quran tidak langsung dari kitab, tapi melalui daripada kitab-kitab yang telah diistimbat oleh para ulama. Jadi sekarang ini saking banyaknya orang yang menghafal Quran, tapi saking sedikit orang yang mau memahami isi kandungan Al-Quran. Kemudian ada jurusan dirasah kasah, itu khusus untuk kajian kitab kuning dari dasar ya, belajar ilmu nahu dan sharaf. Nah, kemudian yang selanjutnya, secara umum isi kitab Ta'lim Muta'allim terdiri dari 13 pasal. Ini yang akan kita bahas satu persatu ke depannya nanti insyaallah. Apa yang akan kita dapatkan hasil setelah menganalisis isi kitab ini. Secara umum isi kitab Ta'lim Al-Muta'allim terdiri dari 13 pasal. Coba kita lihat yang pertama. Nah, ini nanti insyaallah di pertemuan yang selanjutnya, pengertian ilmu dan keutamaannya ilmu. Yang hari ini mungkin kalau kita ngomong ingin ilmu, ya luar biasa ya, sejauh dunia ini sudah canggih. Pengertian ilmu, apa yang sebenarnya yang harus kita dahulukan ilmu. Kemudian yang kedua, niat di kala belajar. Niat kita untuk apa? Apakah cari jodoh? Nah, walaupun nanti sebabnya gara-gara ini mungkin ada yang risalah dapat jodoh di sini, ya alhamdulillah kan. Nah. Yang kedua, memilih guru. Nah, ini yang kita garis bawahi tadi. Dia masuk ke dalam pasal yang ketiga. Memilih guru, memilih ilmu, memilih guru, dan memilih teman, serta ketahanan dalam belajar. Dan nanti termasuk nanti ke depan, seperti yang pernah disinggung dalam kajian yang pertama, sabar, masa tempo, ada irsadul ustad, punya belanja. Kemudian menghormati ilmu dan ulama. Nah, ini begitu, ketika Allah singgah sedikit ilmu, sudah sombong. Nah, jadi ini kita harus pelajari sebenarnya menghormati ilmu dan ulama. Ini menghormati ilmu bukan ilmunya yang kita hormati, termasuk sahib ilmu, guru, ya. Kemudian yang pasal yang kelima, ketekunan, kontinuitas dan cita-cita, keistiqamahan kita dalam target belajar. Ya, kalau bagi yang kuliah harus tamat 4 semester maksimalnya harus selesai. Di Dayah itu kalau yang ngaji itu 3 bulan harus selesai, 13 ya. Amil harus selesai, jangan nggak selesai. Kemudian yang keenam, permulaan dan intensitas belajar serta tata tertibnya, tata cara kita, awal langkah apa yang harus kita pelajari dulu di kedisiplinan ilmu. Kemudian yang ketujuh, tawakal kepada Allah. Nah, ini kalau bahasanya merenung wajib, yang pecarang Allah. Kita tugasnya belajar, yang memberi kepandaian kepada kita itu Allah. Jadi aku nggak mau belajar lagi, nggak pinter-pinter, itu bukan urusan kita. Yang memberi kepintaran itu adalah Allah. Kemudian yang 8, masa belajar. Bek 2 minggu kah anak rajak lebut. Paham kan? Ya kah anak kerja baju kah anak jabut. Kah karena pula yang ini untuk kamu kawin kalau yang cerita. Malah kadang-kadang walaupun kita sudah menikah, kata Kiai Maimun Zubir, jangan pernah tinggalkan mengaji. Ya, mungkin semua guru mengatakan demikian, Abu-Abu mengatakan juga.
Jangan pernah meninggalkan mengaji. Tinggal kita sesuaikan saja waktunya. Kalau masa-masa yang masih muda sekarang, perbanyak waktunya. Bisa 3 malam, 4 malam. Kalau bisa yang 5 malam, 5 malam, bahkan bisa yang full. Kalau sudah menikah nanti paling kurang ya 1 minggu sekali harus ada, ya kan? Karena itu punca ataupun syarat keberkahan rumah tangga, syarat keberkahan rizki, syarat keberkahan kesuksesan. Jangan pernah tinggal mengaji, karena orang mengaji itu disayang Tuhan. Nah, paham ya? Yang kelima, kasih sayang dan memberi nasihat. Nah, ini kita harus ada sifat kasih sayang. Kemudian yang ke-10, mengambil pelajaran terhadap kejadian-kejadian apa yang menimpa diri kita. Pelajaran yang sudah diajari, apa pelajaran kita. Maka hari ini kalau kita lihat, kita hari ini harus bisa menjadi contoh teladan. Lebih-lebih dalam nuansa bulan mulia seperti ini, bulan Rabiul Awal, bulan mahabbah, cinta kita kepada Rasulullah. Ya, kita ini harus bisa mengambil iktibar, mencontohkan benar-benar karakter Rasulullah. Apa yang mungkin kita lakukan, nggak mungkin kita bisa mengikuti semuanya. Wara, apa arti wara? Menjaga diri dari yang haram dan syubhat pada masa belajar. Nah, ini termasuk jangan suka makan makanan yang nggak jelas. Bukan makanan yang haram secara produksi, secara hasilnya, tapi kadang-kadang produksinya, tingkat kehalalannya kan, itu jauhkan. Jangan dah makanan trendy dah kita itu yang kita ambat, padahal nyan berpengaruh. Nampung kan? Bek galak tak makanan yang hana jelas. Jadi bek ka hayu ka galak makanannya, padahal nanti di bab 11 akan disebutkan masalah wara. Apa itu wara? Menjaga diri dari yang haram dan syubhat pada masa belajar. Kemudian penyebab hafal dan lupa. Ini sudah kita singgung tadi. Akan disebutkan apa sebenarnya penyebab lupa dan penyebab untuk mudah menghafal. Yang terakhir masalah rezeki dan umur. Nah, ini sangat penting. Nah, dari 13 bab pembahasan tadi yang akan kita bahas nanti ke depan, dari 13 bab pembahasan tadi dapat dilihat bahwa dari segi metode belajar yang dimuat Syekh Zarnuji meliputi 2 kategori. Nah, jadi dalam 13 yang disebutkan itu ada 2 kategori yang perlu kita pahami. Yang pertama, metode bersifat etik antara lain mencakup niat dalam belajar. Pasang niat dulu baik-baik. Untuk apa kamu? Aku ingin belajar, ingin menghilangkan kebodohan yang ada pada diriku. Kemudian yang kedua, metode strategi, yaitu meliputi cara memilih pelajaran. Kita sukanya kemana? Maka pernah saya sampaikan, jangan gara-gara orang tua kita di bidang pertanian, kita digembleng di bidang pertanian, padahal kita hobinya di bidang busana. Paham ya? Maka pentingnya strategi untuk mencapai target, meliputi cara memilih pelajaran, kemudian memilih guru yang nyaman kita, bagaimana kita mengikutinya, kemudian teman. Dan juga belajar itu bukan karena teman ya. Kalau ngaji itu di kampung, jabut baik karena ngaji kayak jabut, kena leung mak ku jabut saja janji mandang baik menan. Tapi harus betul gara-gara mencari ilmu dan langkah-langkah dalam belajar. Ini apa dulu? Nah, maka dalam kajian risalah ini sama-sama kita buktikan dengan cara menganalisa metode yang ditawarkan oleh Syekh Zarnuji. Jadi sama-sama kita dalam kajian ini kita menganalisa metode yang disajikan, ditawarkan oleh Syekh Zarnuji di dalam kitab beliau, kitab Ta'lim Ta'lim. Ini mungkin sangat praktis sudah yang kami sajikan kepada kawan-kawan semua. Dalam kitab Ta'lim Ta'lim sangatlah relevan untuk diterapkan pada setiap masa dan jenjang pendidikan apapun, nggak memandang kepada yang kecil yang muda. Nah, ini sudah selesai. Nah, udah. Inilah yang menjadi garis besar bagi kita. Metode yang akan kita pelajari nanti adalah bersifat etik, antara lain mencakup niat dalam belajar. Tujuannya apa? Kemudian perlunya strategi manajemen kita dalam belajar. Mungkin sekian untuk pembahasan hari ini. Selebihnya kita buka session pertanyaan. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Yuk.
biar nampak suaranya. Johan. Alumni ya. Bukan alumni dan pekerja. Maksudnya ini pekerjaan ini enggak. Ya. Pekerja. Berdiri enggak? Sampai enggak? Nanti silakan kalau ada yang ingin bertanya. Perkenalkan nama saya bekerja. Ini taruh di pekerja ini di suara. Kalau jilbab terus nah langsung nih. Perkenalkan itu namanya alumni ya, di mana profesi dan kenal mana dilihat kawan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Maulida. Saya alumni dari Stein Zawiyah Cerkala Langsa dan sekarang kegiatan bekerja di Grapari Telkomsel Langsa. Tengku, saya ingin bertanya mengenai ilmu hal. Jadi kan ini kita sedang membahas mengenai kajian kitab Ta'lim Muta'alim. Jadi Citra pernah mendengar mengenai ilmu hal, tetapi belum mengetahui secara rinci atau secara jelas apa yang dimaksud dari ilmu hal. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada dari kawan-kawan kita dari Grapari tadi ya. Dari Grapari, alumni Cerkala juga. Jadi pertanyaan yang diajukan tadi mengenai tentang ilmu hal, mungkin nanti ke depan akan kita jumpai secara detail pengertian daripada ilmu hal. Namun secara garis besar saya akan menjawab apa itu ilmu hal. Ilmu hal adalah disiplin ilmu yang mengarah kepada masalah usuluddin. Ya, mungkin dalam hal ini usuluddin tauhid dan fikih. Sedangkan yang dimaksud dengan hal dalam pembahasan yang bersifat baru untuk manusia, hal yang berupa kufur, iman, salat, zakat, puasa dan sebagainya, dan beberapa keadaan yang kondisi bukan sebagai dan menjadi sebagai landasan dalam kehidupannya. Jadi ilmu hal adalah ilmu yang sedang dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, adakala tentang masalah perkara yang dapat membuat kekufuran seseorang. Jadi jangan sampai kita menjadi kafir, maka perlunya ilmu tauhid. Kemudian bagaimana kita harus imannya kuat, berarti kita harus didukung dengan tauhid, berarti harus mempelajari ilmu tauhid. Itulah ilmu hal, ilmu yang sedang kita pakai dalam sehari-hari. Kemudian masalah salat. Salat termasuk masalah ilmu hal yang mesti dipelajari oleh setiap muslim yang akil balik, yang sudah sampai umur dan dia mencukupi syarat dan memenuhi syarat kewajiban salat. Jadi intinya hal itu secara umum hal keadaan dia. Kalau dia posisinya perempuan sudah datang bulan, berarti wajib sholat. Berarti hal yang wajib dia pelajari ya ilmu tentang sholat. Kemudian masalah zakat begitu juga. Kalau dia punya harta, berarti dia harus mempunyai ilmu hal yang sedang dia alami. Apa halnya? Berarti hal tentang zakat. Kemudian begitu juga ilmu-ilmu puasa dan furu'-furu' agama yang lain. Mungkin sekilas secara garis besar, secara detailnya nanti insyaallah akan kita temukan lebih kurang tentang di bab ketiga nanti. Kita memilih ilmu, guru dan teman beserta ketahanan dalam belajar. Nanti itu secara hal keadaan dia itu sekarang dituntutkan apa. Jadi bahasanya begini, jangan kewajiban tentang tauhid belum selesai, dia sudah mengedepankan ilmu yang tidak penting bagi dia. Maka itu guru-guru kita mengatakan
wajib merno ilmu tauhid ile, harum merno pulain. Kenapa? Karena itu berpengaruh kepada keyakinan kita. Jadi wajib dulu mempelajari minimalnya langkah awal sifat 20, kemudian naik lagi menjadi i'tikad 50. Kan begitu kan? Yang kita pelajari tentang ketuhanan ya. Mungkin demikian untuk ini sekilas gambaran. Insyaallah kita akan temukan tentang masalah ini di bab ketiga nanti insyaallah. Ada lagi, dipersilakan. Ya, kalau tidak ada kita kembalikan kepada moderator. Ditutup.